Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, utamanya Raden Kiai Haji Azaim Ibrahimi beserta segenap keluarga besar dan majelis pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukurjo, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang mulia pemateri kita yang telah memberikan wejangan ilmu manfaat insyaallah dan beberapa hikmah, yang mulia Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang terkenal dengan Gus Baha, yang terhormat para pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukurjo Situbondo, yang terhormat Dewan Asatidz Ustadzat, yang terhormat panitia penyelenggara haul, majmuk masyayikh dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukurjo, dan barangkali ada dari alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukurjo yang berada di luar, mungkin santriwan santribati, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mengisi, kalau tadi itu asli pengajian, gelek gasa asli ngaji, mon mangken tore dek kandean baik. Karena terus terang saya ini hadir di tempat ini semata-mata karena mendapat penghargaan dari pengasuh. Mungkin karena beliau pernah satu pondok dengan saya di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Jadi oleh karena itu kasihan, khawatir tidak ada yang ngundang, akhirnya saya diundang ke sini, padahal saya tidak biasa. Jadi manakala nanti ada kata-kata yang kurang berkenan, baik ada dalil yang kurang pas, tidak seperti tadi, jangan nyalahkan saya, nyalahkan yang ngundang. Lo kenapa ngundang saya? Jadi oleh karena itu kula janjian ban sampean, bahasanya gaduh-gaduh. Saya yakin di sini Situbondo walaupun bukan Pulau Madura, tapi bahasanya bahasa Madura. Jadi oleh karena itu saya menghargai kepada Anda yang berbahasa Madura, saya mau berbahasa Madura. Karena saya memang orang Madura, tapi asli Jember. Saya asli Jember, terhempas ke Madura gara-gara ketemu perawan Madura. Dan sekarang saya bawa. Kenapa saya bawa? Biar tidak curiga. Jadi oleh karena itu toredakan. Saya ketika masuk di pondok pesantren ini, saya dulu pernah masuk sini ketika masih pondok di Nurul Jadid, masih ada beliau almarhum maha guru kita Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, ketika Maulid Nabi di sini mendatangkan Ki Syukron Makmun, Ki Zainuddin MZ, saya juga hadir, saya sering hadir di sini. Tapi untuk di mandat seperti ini baru sekarang. Saya juga, kalau Gus Baha juga punya hutang, saya sebenarnya punya hutang. Saya dulu
oleh Kiai Haji Azaim di kediamannya beliau Nyai Mekiyah. Saya diberi pilihan oleh beliau mau minta maulid, Muharram apa haul. Saya mikir, saya tahu kondisi maulid itu besar acaranya, saya takut, nervous saya, khawatir saya roboh. Jadi saya milih langkah paling aman, Muharram. Saya bilang Muharram Kiai, dan ternyata istri saya masuk rumah sakit karena ada penyakit tumor sumsum tulang belakang, jadi dioperasi, dan pada waktu itu persis masih ada di rumah sakit. Saya mohon maaf tidak bisa hadir. Sekarang juga abdina majarotan, berarti ceritanya mulai gila tepak ke penceramah majarotan kebi. Momennya pas tepak ke majarotan kebi. Masya Allah. Malar moga ketika saya sudah bayar hutang teriak wah, walaupun saya bukan santri beliau, malar moga tertetia bau santren beliau. Amin. Karena santri itu kata Ki Haji Abdul Haq Zaini guru saya ada 3, santre ongguan, bau santre, santre bau gitu. Jadi santre ongguan, bau santre, santre bau. Semoga saya menjadi bau santri. Artinya saya walaupun tidak pernah mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukurjo, tapi semoga saya diagui santri beliau terongam bongah. Kula mulai gila masuk kakak dito bedetolesan itu lima beliau pengasuh maqalah hikmah Sayyid Buaki sarang Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Asani, man ahassa bin nihaya faqad afsadal bidayah. Udah tulisan je rajin gula terkerjut ngitek gula apa-apa. Kalimat ini sangat menohok kepada kita yang sudah merasa bahwa kita itu paripurna, kita merasa bahwa kita sudah semuanya punya, kekuatan kita punya, santri kita punya banyak jaringan di luar. Tapi ketika kita merasa bahwa semua kita punya, berarti itu akan merusak kepada perjuangan apa yang digagas pertama kali. Lah ini ternyata yang menjadi dorongan kepada beliau Kiai Haji Azaim Ibrahimi untuk tetap menghargai kepada sejarah pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukurjo. Artinya apa? Bahwa beliau akan merawat apa yang telah digagas dan ditanam mulai dari awal dirintis oleh Kiai Haji Syamsul Arifin pas samangken gak dinto era beda keng biasana. Beda biasa apa nih? Keng biasana. Sama seperti ini mimbar ini, cara buat mimbar ini menurut saya lebih mudah daripada cara merawat mimbar ini. Kak Dinto andi orang sep andi keahlian tidak sampai 1 bulan selesai ban peliturna mon. Tapi untuk merawat mimbar ini supaya tetap bisa dipakai lestari ini kan lebih berat. Jadi beliau Raden Kiai Haji Azaim Ibrahimi makin tori itu aki beserta para masyayikh si badak itu aki dari paling mampu, dari paling lanjang umur, sehat wal afiah, dan bisa tetiaki pondok pesantren gak dito para Rabu lebih barokah ke depan. Bon, gak dito segula mulai terkerjat. Iya, ini spirit untuk beliau, spirit untuk beliau. Aja gini keberat loh. Pada nak kabin gampang tak sampai 5 menit qabil tu nikaha wa tazwijah bidzalik teres mare apa maki podre pola mun bah bede pengologi atanya rukun nikah pak bobrok gelo jaring bening ngaji ya kabin negeri bukan ingki kan gula paling tak pati seneng seporana mun bah bede pengolo bagi atanya rukun nikah bede berempat gula mikir are tes lisan apa yang ndak remer itu anapa orang akabin yang ngitek para Rabu ngitek ampun Pak Alemi sengoja aku biltu ngitek gula mare bo ya yang pengalaman sekalian engki ya seorang ngitek tahun ini mundur kalian seorang ndak
kan dirimu akan setia kula. Bukten apa? Niki sambibi kula. Bon, CCTV. Akabin ini gampang. Keng Arabet perkawinan gak dito tak selesai 30-40 tahun sampai mati paling gak tidak selesai. Maka orang yang kabin kayak itu buruk lebat sakral sampai berdebu kan bisa bahwa az-zawat farahu syahrin wa ghamudahrin, bahwa kawin itu ternyata senyaman gun sebulan debu dil tak nyaman sekali. Keng jak burung gak kabin kun gak bala. Tindakan pencegahan itu kan lebih baik daripada mengobati. Wong ki awal-awal kan bahasanya lip service kabeh kan. Apa yang kau mau sudah aku tahu. Apa yang aku mau juga kau sudah tahu. Kenapa? Karena aku selalu bersemayam dalam relung hatimu. Metuan apa ngocap pret seporan abdina kerja oleh mandat dari nyisa gila nyisa saya nggak dekik jak yo serius aku joi pokon gengi bakon nih kan pengarah gula serius segala pada ban Gus Bah pengarah serius semaksud pun alim tak bisa pengarah serius pada ban beliau kayak mulai gelak tuan gula kak dintong pada pak dalam saya nggak bak budi mulai aku joi. Jadi gula kan, tu benih surah bidatu, jad surah kerja gula. Gula takut bola na, bakon majelis keluarga gula. Tikal lah, boleh senik kamon. Tikal jaring sesuai ban pesanan gula nak. Gula surah serius bisa, gigi surah ngani ke bisa, cepat lengak nikah gula baca. Nah, pon terjadi lagi. Lah semakin kita bersama hadir di tempat ini para Rabu, terus kemudian dengan baca tadi hataman sampai sekian juz sampai ribuan ratusan ribu bahkan mohon maaf gula ya tak pati setuju ki dan mohon pasti bagi banyak hataman kan momennya ini kan lain kan ya kan mohon pasaan kanjing Nabi Imam Syafi'i kan hatam 2 kali sehari semalam kan Imam Syafi'i hatam 2 kali sehari semalam. Keng tapi mau di luar napasaan cak sampai korang dari telu hari mau di luar napasaan. Jadi memang momennya pas kak dito. Tikal maki aju tak andore ngata maki. Demi bersera, demi apa? Mon panika ampun isa orang mon. Ampun jagi pak. Benih keng nolong na almarhumin benih abak keng teromi lo tanpa senah. Eki kan? Abo kan surat ikhlas kedua. Coba para semiliat. Allah ni kamu tepak caca kerja ni paku aku mikir mun pentak kerja tapi paku aku mikir tetapi mun itu aki sampai sekian miliar lihat kuleban sambian panika mangken sobung lain keng tero tanpa senah polami milo barokana amin polami milo barokana tresantri bahulema ilmu manfaat tresantri juga milo ilmu barokah gak dito saya kabar lo. Nah kita doakan pondok pesantren gak ditomangken satu aja na para Rabu pengurus pengasuh majelis keluarga pengasuh makin gak dinto masih bisa angat teraki santri guk laku endingnya pada termasuk aswarga kapi termasuk aswarga kapi karena terus terang kita ini monkun masalah seeting penting masalah urusan odik ning itunya kenapa sih cari ning itunya ini tidak barang nyaman Yajidul abdul ladzatar raha inda awali qadamin yadha'uha fil jannah jabun Syekh Ahmad Ibni Hanbal. Orang ni kan buru nyaman ku laku bila sokon la nyeting ke swarga. Mun kita nyeting ke swarga tak kira beda nyaman. Nyaman ni ke sawang sinawang. Nyaman ni ke beda ningi mata na orang. Can orang arwah nyaman. Tapi ternyata tanya aki ke sing ngocak nyaman, si kocak nyaman. Tak nyaman. Tak nyaman. Tore saya rasa nyaman. Pengasuh pondok pesantren nyaman mikirnya sampean aibuan pelengan santri makin beda dengan santri dulu mohon lambak panika sih punya akal mohon maaf santri laki makin maki santri bini ya debat lagi ya tapi bagi mulai umpama mun benih kanto keluar
amit teh bagi mulai gempang jarana mulai bagi mulai semaput pak kejang pak ruqyah jon mantulik tukang ruqyah ni mah ngocak njak jin ridimri khawatir ada masalah bekta Paleman pak jadi bekta Paleman ya baras pak jin TikTok pak karena makin nggak ditoh para Rabu beda mun lamba maafi mun lamba orang tak ketemu ban maksiat dengan cara menundukkan kepala oke bisa di Bengkalan terkenal Ki Haji Muntasor Aban Ki Zubair Muntasor beliau gak dito jaipon tak toman ngolati ke atas ke bawah mulusun sana tak toman kiban maksiat lamba makin Arya smartphone kan tak ning dirinya mana telepon pintar nih suruh nyari apa bayi gelem nih suruh nyari ayat Quran ngireng suruh nyari hadis bentahrit hadis ngireng makin bahkan bahsul masail tak tong protong kitab mun nih baba nih kebon menurut dalam kitab Munil Muhtaj berikat tuh bon sini kan ya suruh nyari kasa ya gelem suruh nyari maksiat gelem nih kan maka makin gak dito para Rabu kalaban beden gak dito tantangan itu berat pondok pesantren gak dito umpama bulan Syawal abeli ke pondok bulan Rabiul Awal ke ento Palemanan namung 10 hari bisa-bisa 10 hari gak bisa merosak dari si bulan Syawal 6 bulan gara-gara gak dito wa kaifa yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wal akharu yahdim katipun apa sambian nih kata melastari bangunan terotulia mare tapi ternyata sambian saya bangun tapi ternyata orang lain yang merobohkannya sedangkan pendidikan itu lembaga pendidikan utama dan terutama bagi anak itu adalah orang tua terutama ibu tetipun ben ibu nih compok ento torot merosak 6 bulan patapa boleh debak kakak ento 6 bulan boleh Ramadan rosak boleh sebenarnya gini apa punten aja wak ya jujur ala kuasalah keng cek jujur dan ini gue seneng nih kesampian popong kita masuk kau koman kan yokom kan gue laku kan jadi sampian jujur sama kan lihat tantangannya berat teti makin gak dito para Rabu Raden Ki Haji Azaim Ibrahimi setuju majelis keluarga pengasuh itu berat masih adu akiya napain berat tak lebat berat makin mikirin santri sebut gak dito para Rabu sebutan kau lamul jakin ya malar muka kalaban barokana para masyayikh para perintis malar muka kau ajunan laku terbisa setuju tak pakari ban Allah termasuk surga itu ya gula sambil sehari ku laku takut jecer ke TV deki pahada dam bian kada ke gula lemari repot pun sambian oke jadi gula saya nggak sambian mon masuk gula sare mon pada cecer gula masuk isaria keng mon pada masuk mon pada tak masuk cari saria keng insyaallah masuk wengki lain potongan pon inner beauty-nya kuat sambian ini kata gresek embian mulai oning adik-adik santri setelah santri laki sarang santri bini pon bilang lagi tanpa terasa panjenengan gak dintos semangken gak dintos sarang kia epetut yoreng muljo keng epet apa kade atapam yang makin napa boleh musim pandemi pas tak ketemu ban keluarga sekali embian atapa ungku makin embian tetiku laku war keluarna ini kesambian mare bermetamorfosis pak keluar lembang ya. Butterfly kan ada lagu butterfly ngeber gue lagu si asal nih kalau asalan nih panika olah saya rasa tak baju kau olah pajut lah orang lah baju kau olah kepi keng etapa petiti kepompong lambak gue lagi engak nyanyian pada persahabatan bagaikan kepompong iya dengan adalah waduh boleh jauh boleh gigi gejopo gitu pak kia apa kalah nambah
bon kan itu ibu deti kepompong pas ku laku pas ternyata sampean pas ibu deti kubu-kubu ibu deti keper sampean si asal becik kepi kaulah dibudin salah deti keper mulai ke masyarakat semua mata memandang seneng kepi qurrata ayun amin ipanteng ring tuana celap ipanteng lagena atau ipanteng binina celap ipanteng putrana celap umpama laku andik santre ipanteng santre celap ipanteng masyarakat celap anapa oleh natapam biar diganti berak nyaman apa gak dinto sebuah perjuangan jihad kan segala jihad paninga ya orang jihad gak dinto kok tuh ada pengorbanan orang ini kan tak berkorban nyaman apa jihad benih kok tuh berkorban makin korban apa korban perasaan dan perasaan itu memang ternyata mengubah keadaan buktinya aja yang sampean panika si hadir gelap metorot informasi setengah lemak mana mau lemak hadir sikut melkut nggak gini ke sampean tapi anak pembian mak pas makin mak kuat perasaan merubah keadaan orang ini kan mau seneng makin lesok teh gersa keng makin sekejap mau pikiran berpan suntuk abid contohnya apa menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan ada lagi pada terus terutama menunggu kepastian kan penceramah nih kasih arkemun kita ada tenggerua kita ada teng ampon depak Kak Dimas posisi terakhir Kak Dimas deki mulai tanya-tanya kita jaklah mulai jaklah terbentor jaklah daram ada apa menunggu adalah pekerjaan membosankan terutama menunggu kepastian betul lah sini kan yang benih ya Zaim punten ya Zaim tak pun teleponan tapi aku lah punten ada nikah gula acara teh luar punten luar nah dari Kak Dinto Masya Allah terus aki pasap beringgi sambian mondok pasap beringgi kayak ada buan betes badai ada buan betes badai budi ada kasta badai ada kat pekun kasta badai budi ambian badai kanto papocung acor papocung atapa palebur dikir palebur ibadah sambian palebur khidmah ke guru tinggal pasapar kun masalah cutu bakun lebada bagi inah can dikir bekir kenikah ampon bila dikian ampon lah andi ilmu lamari ngabdi banyak deki embian siap akan menjadi bapak dan ibu sesae dan akan menurunkan keturunan sesae pon lanjut nomor 2 kan mon Nabi percepat keluhan cocok muda jadi babak abid dan sekunian nisar gagiai nyerawat tangap jadi nyerawat tang keng ngitek harap ngitek Nabi Gus Bahak kan toju kan boleh mengarah toju lagi sarang ki azaim bae bakon mancing dijaga aja bocor badan nih kata kita mujak ngitek tot kula makin ya ngojak iri sih keng tak pati iri nah keng iri keng gula sadar padahal sampean salah ngaku dah di kegurua gula iri pada bu sedih ya Allah dari manasib amba minabi kiai ben masyayi sokora cek kepi kak dito ya ada wadi budi kurang ranjing kok sani bahasa ini kan bahlet tuh Kak Dito ampon beda santri beda haulan pasti beda pas nggak gelak para Rabu surat ikhlas sampai sekian pada rumah kita thank you tak jadi saya kayak ngetek tak kok pada rencana macam apa sekali rohku yang iri tero na tero yang dia rumah yang sadar diri ruah lah
Bagai punggu merindukan bulan ruang. Gula makin nih pikir, jadi mayu. Pas pada orang, gula kompoi selekor anak 11, gula budak anu bayi, kan macam surat Ikhlas tong ibang bayi, gula kan selamat. Angki pun pelak, mun tak pelak. Engki pun tapak ke khalaf, mun tapak ke khalfun. Fa khalafa min ba'di mukhalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Tak ada butuh. Akan mengganti setelah mereka itu adalah generasi-generasi yang tidak sholat dan mengikuti hawa nafsunya, dan mereka pasti akan bertemu dengan kesesatan. Posa, naudzubillah. Kimun tepak, mentah tepak. Loh, beliau kento apa-apa sampai sedemikian dahsyatnya. Mun gule mencurigai, dan curiga fokuskan oleh beliau gak dintoh membimbing umat berangkat dari Ateh. Beliau kak dinto membimbing umat berangkat dari Ateh, berhubung berangkat dari Ateh depak ke Ateh. Jadi walaupun beliau wafat ampun ataonan, seakan-akan beliau kayak itu tak oleh wafat, seakan-akan hadir di tengah-tengah kita. Seperti kita kepada Nabi Muhammad, saya segajapok ke Nabi Muhammad, toreh. Jadi yang tidak segajapok, mun ber segajapok toreh, pemasok ke museum sepo geluk. Kan? Ikan mula tua kan berapa-ibu tahun. Coba kulaban sampai tak kejapok, tak kejapok mimpi karena tahun ini untuk baab saab engki jaring makin marhaban engki ipa hudur ate dak rumah saya ke Gusti Kanjeng Nabi hudur. Ternyata para Rabu sampai berbesmili. Padahal abah ni tak kenal loh ke Kanjeng Nabi, tak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi. Lepas cinta, lepas esto, lepas nangis bila mirang debu nak Kanjeng. Iya Nabi Muhammad, iya Nabi Muhammad. Sampai ya Rasulullah hijina li ziarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Sampai mula-mula. Acura pernah ketemu roh. Ada apa ini sebenarnya? Nabi Muhammad lebih mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri, daripada keluarganya. Tak mikir menurusan keluarga, tak mikir menurusan apa. Saya pikir pun apa? Umat tuh, karena mangkat dari Ateh sampai makin orang-orang setak kejepok ke Nabi Muhammad, seakan-akan kajepok dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kunci sukses beliau-beliau sekentok mangkat dari Ateh. Mangkat dari Ateh, membimbing umat dari Ateh. Tiba kita kula panika para Rabu tak toman muntuk ibu kan dikantok merasa Gus Baha Nur Salim ibu merasa tapi merasa saja. Lah kita makin banika pompong giodi harus seperti itu. Apa yang kita bisa ngiring paling ngaki kanggo agaman Allah, andi dunya paling ngaki ke agaman Allah, andi tenaga paling ngaki ke agaman Allah. Muntah ikhlas ke tuh tikena aja mikir ikhlas pun. Kak emak beda ikhlas melarat. Abu ongguan melarat. Gula mun tak hosok ke? Ya, lu tak oning. Hosok melarat makin. Anak pak masjid makin. Interior masjid kurutan genteng. Aja menget-nenget. Aja londe juru. Kuri baca ben gula gedeng. Selamat datang di masjid apa sini? Ibu coba ibu. Nikah tukang ceramah ki enggak nikah. Engki aswab dimulai paling kanan Arab pejabah tak ada iya ibu cak nabas ke bodo orang yang kawasan semen bersih kula mikir oleh di merejak pun ngabas ke bobo sejodoh abar gempor hosok menang tikana bagiwan norok pemikiran sebab demang Gus Bahaan nih Gus Bahaan gula mangkining ikodul himam min nabi tak kali pak nafsirin ayat innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kak disa ternyata para Rabu apa bisi bagi ke Allah sampurna tak sampurna tak kira babali ban Allah. Al bisyara bi adami raddi bil aib li anna al mushtari alimun bihi. Allah la tahu jak mundin manusia tak kira sampurna. Hosok pakun bade. Debuna Gus Baha Nur Salim boleh sekut dengan kaki beliau di YouTube Pak. Dak usah khusyuk. Dai kita sudah diizinkan oleh Allah untuk sujud di hadapan Allah, itu sudah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Asadaka dan teh ikhlas, pilih asadaka. Pakunda iya. Maju mundur.
tambahi wan Syahrini maju mundur cantik. Oh neng coba dia nyongogi. Dan bahasa coba ngetren mangkenan sebab viral angel kan jadi pesek ibagia enjo sebenarnya ada mah enjo ya coba kita ini beda pengemis loh entar ka compo ini padahal nolongnya kita ini mulai selamat ngocak seborana da orenga padahal siapa entah orenga jadi pengemis bah ngocak area orang apa coba pematanya rupuh gitu ya mon bolan mon berdering cerai kan jebuk kesambuk kan Allah sadar bahwa kanal insanu qatura cerai kepi lah karo ya mon nganggo alil istighraq kan cerai kepi berarti yang berarti sadar bu mon istighraq majasi berarti sebagian besar ya termasuk kita lah secerai kan mangkan beda tua jaipon pula pernah merang beda tua enggak apa nikah tua dari bujuk apa nikah tua madhuraan nih bismillahirrahmanirrahim pasai gini pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin kadin to tuana bujuk aja man pasai gini pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin anapa pasai gini ini kemai pentah karena pasai gini di arga namun beda sombongan karena namun beda sombongan tak kira nyari pasai raja pakun nyari pasai gini jadi nikah dua jepon jantan gula proporsional dan doa nih pun jepon dan gula sesuai banjan tukul luah baru mai survei membuktikan jadi pasai gini pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin dari Allah punten tikal jangan dengar jazakna dekian gitu pasai gini pasai raja pada bayi birahmatika ya jadi dua andreng lambak panik kenapa teh jeng lanceng gak genika ya mungkin kenapa apa boleh ke gelak jabuna ke Haji Azaim Ibrahimi dan didukung oleh Gus Bahat Nur Salim rek lambak ni tauhid mantap sambungna luar biasa jadi kajaipon se eduaan pasir Syekh Abil Hasan Asyadili gadisa se ikoca musyahadah tashabuha mukalama jadi mu sampai muraqabah musyahadah semak sampai seakan-akan bah tahu dekan deun pula jadi nalekan abu debur lepah mandi mulun abdi matur ke Muhlas ki buru ki Muhlas ki azaim ki buru debu sekak ditok bahwa orang wali gak ditok mun kita sete pada ban pedang yang belum terhunus deki mun sete jo tajam buka pada rem tinggi beliau padahal beliau ki odien ampun luar biasa kita tahu di beberapa ceritanya pas dia menalikan wafatah pakuwa tajem pas pakuwa guruna Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkana sedimin ki odi nampun ngak pun nikah para rabu kayak itu bile tajo pada memantina mangga de guliban panjenengan makin baningah semata-mata untuk itu tormator ke beliau karena jaipon bahwa orang soleh kak di para rabu kita minabi enter ke astana orang soleh beniadu angkiyah tapi tabarruk anama lianna lahum fi barasikhim tasarrufat wa tabarrukat la yuhsa madaduha tetapi bahwa orang wali gak dito sebedening astana gak dito para rabu bahwa sudah memiliki tindakan-tindakan yang suprarasional dan tabarruk kenapa barokah yang tidak dapat dihitung berapa jumlahnya menar muka kau leban ajunan teroli ya gak dito amin terakhir Jumat pulang ban ngetek pulang seterakhir separloi maturakin di sini enggak
Ini kada tusan. Mohon sabi dato ni ka. Datu sama non ni kan. Mangkana mari tulun si. Ambian jajang ngojek akan lagi ni. Mangkan Jepon monoreng beng tepo ni kan niro sifat akan lagi ni insyaallah bagus la salu haluhum. Bagus. Napa? Nah kan lagi ni mau nak laku aku nareng bareng. Kan barokah. Mun kula sampean mungkin akan tanda areng bareng. Nggih kan? Kan orang ada areng bareng ni kan barokah. Persediaan ring dua cokop kering keteloh cokop kering kedem apa barokah mak bisa cokop si koni ada empati dan simpati mau ngakan biga tibi kan ambo lang cukor Jepon aku ring telur mbian mi aduh abah ngakan kada tak melon iki kan iki dia kan akan lagi ini tak teman susah urusan rezeki ada karena tak teman susah tanggung rezeki meli apa boy teka hajat ada menakan lagi nih ini kan sih pada nakan lagi nih aku urungnya gara-gara tak teman nih gara-gara tak teman pikir rezeki orang ben rezeki tanggung nah apa boleh monta minta bakun teka hajat mak bisa anyeng mulihin fid doa mulihin nyeng es krim bu es krim mi marena es krim kok iya marena ya es krim kok mi iya marena es krim kok parah ngocola senjata terakhir napa senjata terakhir aku lur nangis mah iya kan dan guluan panjenengan jak saking nironika ke Allah sekut teka hajat ongkuan la tas'alanna bani adam hasatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yawdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yawdabu kan sini ka gua ban mun tak minta ajak minta ke manusia penta ke Allah sedaya minta teman notop paling korjam Allah duka ban mun tak minta sekali mun manusia pentai mun lalu cermet nyeng pada kan lagi nyeng arisan ya Allah arisan ya Allah arisan kula acara eta iki Kiai Madura keng pon sedeh ini kiai karismatik tapi tidak akan saya sebut pola di syuting polan gula banyak syutingan ini pega pas sebar gula si pelengan mangken teh sebut depan gula kan banyak mana viral mon ini lagi kiai kak dito itu lemas ini kak maaf ki ini itu lemas beda tulisan nggak nih tembok abangun masjid iya no apa nih laba abangun masjid pas ning kapeng jandeng Madura jesa jandeng gatok abangun masjid terus begitu tetiban mengeluar nih kak abangun masjid wah enggak Allah pinta bah dopa kalau abang beda tulisan abangun masjid ungku minta ke Allah toju pas temu pas tembok pas ngucap abang udah masjid terus anyeng sampai wafat beliau kak dinto ampon poluan masjid dibangun pribadi tak minta tahu kan bahkan minabi Jumatan beliau kan itu Jepon nyambi catatan khusus sekak dinto ampon bedet catatan permintaan kepada Allah pas sahabat nih jesan karena mitorot beliau waktu si mustajab nih hari Jumat gak dito tojuan khotib kak disa dari khutbah pertama kan sekejap gerubah yang kata nangaban beliau pasan nih kayaknya ya Allah petaka aki ajar si bude gak dito petaka aki ajar nyona taka hajat ya Allah si bude gak dito hah loh ken pikir nang jawab pikir mak teti urusan raja yang nggak nikah sandal pegek surah minta ke Allah anapa kita gak minta terus ke Allah sebenarnya teroma padang izharul faqah ilallah yang teroma padang bahwa abak gak minta cek betul butuh kepada Allah kan oning Allah jak napa butuh bangki meleoning abak jak serius saya bentan apa jadi kan itu
Bu, mak tetibahan gina kan. Nak lora tetibahan ni kan dari lora si ongko kata gitu. Eki padahal begini ke saya berdebat terakhir bigul. Angki ni kalau teti terakhir angki ambu aku lombor. Jadi gula motor agak dari santri saya beda. Nih kak nih, nih kiai lora ban sedaja santri pindara ustad. Ambian nika andi juluk tak kangkong nyai wak pindara. Ambian nika andi julukan bagus pindara. Ambian kan nyaman bayi lemulja pindara. Beni bin najam. Beni bin sapeh. Beni bin embi. Anapa? Dara nika mulja. Dari mulja tak pernah tedung malam-malam. Pajadlah sini kasih pada santri tak pernah tedung malam-malam. Bendera nika menjadi lambang kesetiaan. Mangkan mon badare ngakabin gambar undang nah benih gambar embi gambar darah cocok apa polong dadi cocok ndaya mbak tari ngongku sini kayak gini engki mahmud mangana bendera jagem yang kesetiaan sambiana guru ke pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukurjo saya ngambian jangan pernah berpaling ke lain hati. Mangen saboran anak apa gula asam beni kerja ungkuan mangken nika banyak guru-guru dateng anyar pah lebih parjaja ke guru saya anyar tembang ke guru tipi si montuk lamba banyak sampai mungkin parjaja nambahi guru ngireng ya toreh tidak masalah keng kadang sampai i'tirad ke guru tipi sampai ngucain guru tipi gara-gara guru-guru saya anyar panika sampai keluar dari manhaj guru tipi. Wahai para bintara, ajunan gak dito adalah orang sesetia. Sampai dera gak dito, payat turua, ya dulu. Kan diri setia naro. Jadi dera bini iba senikah, dera laki jotol. Seret, mata ada porop ke pasangan sesetong na. Mak cek tahun aja arwah bini na. Jadi ongkok ke atas, pakai bebot, tang bini. Mak cek tahun na. Dari setia negara paham bintara inggi ban santre perangakin santre nikah makaikan orang jadul santre nikah tidak mengikuti perkembangan zaman ya jaring jad pacet lepas santren mulai lambak prinsip tak ning oba al muhafadhah alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil asl tak ning oba ampun tak bisa bawa ampun kan wah modern kebablasan kan tak libur ya nah pon kenapa boleh kak ditogruaknya mana Salafiyah Syafi'iyah pajat tak bisa yoba mon salaf pajat pon gula mahatorah kepanjenengan wahai para santri sambian pakai kerja jadul tikal jak dingi-dingaki pada alat transportasi para adabu secuba je ponten kaula napa kereta api bentukan paling lancong ke TV besar ajalan di atas besar tapi kereta api orangnya istiqomah kereta api tak anda ajalan dengan jalan orang pakun nare memakai jalan dalam jeria ebrina aspalan tak anda pakuna jalan di atas rel dari istiqomah nah bila yajak pacet lajat wala kol peto pagi yajak pokok 6 tanda ya tore semang kadang-kadang wala jat kol peto tapi apa yang terjadi makai bak cuba gara-gara istiqomah konsisten orang akan itu konsisten bila beda sepur lebat mobil sedang gedang ambu kapido sebengan ngormat satu-satunya alat transportasi si bedetokan jaga nah palang pintu nah kun sepur make mobil ganteng Alphard jeler pak Mercedes Benz aku sekian mobil sport apa banyak kepiro ada palang pintu nah keng mun sepur ning ejo gedung mata tedung ore kapi mobil tong getong mobil jar aja dak sebangan lah beras sepur anak barokah istiqomah jelas jalan tak pengampung jalan orang ya dalam matarjun najata walam tasluk masalikah inna safinata lam tajri alal yabasi sambian nikah ngarep jalan selamat tapi tak jalan di jalan selamat kayak ngai tak cerita na perahu jalan ning tanah kering mon perahu pakun nyari akitase makin banyak perahu ngampung aspalan sehingga karena ngampung aspalan akhirnya beralih fungsi dan beralih nama selambo hanya mau perahu makin hanya mau odong-odong
Mangga ada pon orang Madura. Dari Madura kak dito andi prinsip profesionalisme. Napa? Jalani, lakoni, kenengi. Kak dito para Rabu. Tahu diri dan bisa menempatkan diri. Sambian santre mon mole dari kantor deki liburan mon tatamo ban umi nang ngocak pelapa. Tahu diri. Kini kebeni peduk pas langsung kalah aja ngocak kaki. Bahasa Arab kaifa halukumi? Kenika dibudina make halu kang alto mencol jabo halu ku ummi. Kenika nyaman tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Walan mahasiswa pinter bahasa ilmiah pas ketemu mendeng tukang ngaret pada saya man alhamdulillah saya dong katipun apa prospek reba ke depan. Aduh reba ke depan dibudin tukang ngaren bang wajah engkau apa mah pek tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Jadi begitu Egi terus aki jadi santre tenang sambian mul jago laku mul jah ngampunga aing lagi aing nika abas enten tangi noma yang jat ada di mah yang gula mator kata telakong ya gula kuna beri tamsil media pembelajaran nikah air santri nikah tak ada bak seliter 600 ml yang larang gak? Larang sebulema 2.000 mon beda latihan baris berbaris apa boleh karnaval bisa 5.000 betul padahal tak ada pak seliter nih kamu nih takut ya satu so mbak mungkin geluh kula beri contoh padahal tak ada pak seliter betul sakoraja tetanggan sakoraja coba beda orang nenteng aing lebih dari 7 liter cuma 1.000 apa aja tembak aing 1.000 apa aja padahal lebih dari 1 liter 7 liter apa nih kali santri sedaja pindarah nyai nih beda ilmu nah betul karena nyeting ke ilmu wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun ada apa larang pakai teku benerin di ilmu teku kiai iba satu bah don larang bah teti sambian mangken menikai pemontuk ban abane pemontuk ban umina dididik sarang para kiai dididik sarang para umana dididik asatid ustadat semata-mata king teroma ongge derajat sambian grid sambian pada tiareng larang go lagu bukti aki dewa pemontuk maaf dewa ke masyarakat salah lah bukti aki dewa ke masyarakat larang kembian larang pokok larang kursi penting boleh minta tolong kakak dito kecerdasan intelektual itu bagus tapi emosional dan spiritual itu lebih bagus makanya kak disa pada moto ning seyastanin sarang di azaim entar kaponduk entar ngabdi ben ngaji dadi ngabdi kada pas ngaji bening ngaji deleta ngabdi sejapun guru nagi azaim bahwa sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhas syekh japon guru na beliau bahwa montro cekak ilmu pabunya acor keng montro barokah pabunya ngabdi montro manfaat jekeknya keen ka guru na oleh ridho na guru na maka ngabdi pas ngaji sekak dito pak disalaman cunggapi curang lelesul motor sakalangkong atas perhatian dan mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Raden Azaim, semua masayikh, semua keluarga besar Kiai As'ad yang saya hormati, juga pemateri kedua atau Mau'izah Hasanah kedua Kiai Haji Muslih dari Madura, kemudian wonten Kiai Haji Afifuddin, semua yang saya hormati. Niki saya hadir perjalanan terpanjang karena 1 tahun
Jadi saya dari rumah 2020 sampai sini 2021. Jadi ini perjalanan yang ekstra. Ini bentuk permintaan maaf saya karena kemarin saya datang tapi sudah selesai Gus. Hutang katanya sih. Ternyata Gus Azaim tidak legowo memaafkan, dia itu ngutang katanya karena saya kemarin datang tapi terlambat terus dibajak disuruh ngajar Ma'had Ali. Tak pikir itu sudah bayar, ternyata masih diutangkan. Nah ini sudah selesai, berarti saya sudah jadi orang baik lah kira-kira gitu sudah. Jadi sudah bayar utang gitu. Saya mau cerita sebentar tentang khol. Dulu 84 guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, semua mas saya se-Indonesia rawuh ke sini untuk muktamar, termasuk bapak kandung saya Kiai Haji Nur Salim ikut datang, ikut menyaksikan betapa pondok ini zaman itu masih Kiai As'ad jadi tonggak sejarah penting dalam NU, yaitu kembali ke Khittah 26. Kita tahu NU dulu itu ormas, kemudian era Gus Wahid jadi partai politik, era Gus Dur karena saran beberapa kiai, wafi muqaddimihim ada Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq dan beberapa kiai, kembali lagi ke Khittah 26, yaitu menjadi ormas, organisasi masyarakat yang menaungi, yang mengayomi, yang menganjurkan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tadi Gus Azaim cerita betapa pentingnya para pendiri, para muassis yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dawe Mbah Mun. Saya nanti cerita mas saya sebentar, terus cerita kitab Al-Ataqoh As-Somadiyah dikarang Said Muhammad, fawaidnya maksudnya. Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit gitu. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sithik gitu ya. Ada koruptor sowan, salam templeknya ya diterima gitu ya. Ada calon bupati cantik ya didukung, pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu nggak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhraja syatahu, jadi ada dua tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa bahsul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azaim pernah bikin seni deh, muktamar seni. Anggap saja madhabnya seperti itu gitu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop kok berteman orang yang macam-macam, tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya gitu kata Bamun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya dua, Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi. Nah Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya, padi. Jadi ungkapan-ungkapan para masyayikh ini penting karena khazanah yang saya baca. Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu Abu Nu'aim Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah, ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua nabi yang sekurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi berteman sama orang-orang yang nggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter tuh ngobati orang yang apa?
sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibahsul masailkan, karena tadi dibolak-balik itu. Bina orang berteman orang fasik hukumnya haram, karena wa in kana dasarrin fajannibhu sur'atan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karena dibolak-balik. Makanya sholat juga gitu. Sholat yang tumak nina yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran nggak asik? Jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepet. Ketika ditanya kenapa kalau Anda sholat cepet, setan baru tata-tata mau goda saya sudah selesai kata. Karena setan itu ya jaga jaim tuh, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali, itu ada mazhab tandingan, yaitu mazhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini baru memulai. Jadi mazhab itu penting. Jadi pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam fikih manapun itu sebuah mazhab itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama itu mesti nggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin itu ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin. Nah, dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya kiai yang miskin itu ya nggak bisa nolong santri karena dia sendiri apa? Miskin. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik tanya, ya Imam Malik, orang yang sealim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Ya Said Muhammad masyhur, ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Miliatan. Ini kaget, ini kiai kok kedonyan kata Imam Syafi'i gitu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan-jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik, bahaya. Berarti kiai boleh kaya, boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampaian, ada yang enggak gitu aja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat ribet. Akhirnya kiai terus dukung, ya akhirnya ikut politik tadi. Nak menawa bupatinya kena diatur gitu. Diatur kon sholat, orang ngasih proposal, maksudnya diatur keng sholat maksudnya. Ini cerita-cerita apa logika fikih. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu, diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi di antara orang-orang pilihan, termasuk bahkan di antara para nabi dan Tuhan. Jadi unik, Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyhur itu, Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu?
yang punya rumah ini. Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah berarti kamu malaikat dong. Iya saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu. Ya agak sopan karena agak pernah mondok di Salafiyah itu namanya malaikat Israel itu. Itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ra'aita habiban yumitu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah, masa ada kekasih bunuh yang dikasih? Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hoax ya, pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi, ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dia apa? Kasih. Kayaknya masuk akal Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira gitu malaikat itu. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim Israel datang lagi. Logikanya sekarang nggak gitu begini katanya diajarin. Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Terus kata Ibrahim, oke, ya terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus, ya tidak usah, jangan sekarang, tapi kalau mati di rumah aja, kalau di pondok ngerepotnya kiainya nanti itu. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Nah, barokahnya baca ini, dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemenang iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini, banyak ulama yang mengatakan haram karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud, jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li'alla yastauliyal kafir tilkal buk'ah, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo,
dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan, akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin, sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi gak apa-apa lah, sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang gak ambisi mimpin dunia, tahu-tahu dipimpin, dan akhirnya nyuwun sewu ya saake Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf, karena gak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda, karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat, sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing Islam itu kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa, itu pasti tidak jadi, karena moral itu menjadi tolok ukur, dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khitoh juga dirembuk oleh ulama dan Umarok, dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rada bodoni itu. Wes dibaca buanter sing nyemak ya mau ndelok pojok etok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Firus Ad-Dailami wa Ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa?
Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan gitu. Ya sudah, susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad al-Khiyari fi fawaitihi an Khudzaifa marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisyiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa'a fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda, yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqah somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak moco, saya keluar. Bapakmu wong liya kok moco, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini, yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata saya. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak usah, kata saya. Akhirnya anaknya udah wedi, nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan au kiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang iya seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim, la ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah.
Seseorang sah diistighfari itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah, karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan Asyadzili, wastaghfir li dzambika bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar, untuk supaya pas ngelafatkan kalimah thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili, karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah, yaitu la ilaha illallah, baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan, dan hanya menuhankan Allah semata. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa. Ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling nggak ya direputasi lah, ada verifikasinya lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan, kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngedikan itu ya fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran itu. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad terus aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti dipenjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala islami abihi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid? Karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan ya. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya? Pokoknya walhasil tuh
Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu, nah saya mohon santri-santri salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir, ini ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di tag hadisnya abad al malaikah gak ditetek. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet tuh sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi, setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah cara orang Madura agak khilaf khusus. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair, nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu, Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok nggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan diri saja nggak bisa. Ya sudahlah, kamu nggak usah ngaku Tuhan, nggak level kata gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah, enggak, tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjek santri-santri ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senengnya Quran itu. Mungkin bisa kamu saingi itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir, karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas, wal kitabil mubin, sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya, kemudian dengar Toha ma anzalna alikal Quran apa litasqa, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus nggak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca, itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa?
Al-Quran, padahal kafir. Nah, termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran, padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwanya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam khawadis, la budda min muhdis. Meskipun mereka, nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah, tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini maujud nggak? Ya maujud Pak. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya tidak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen lah. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat itu man kholaqoha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja hadil maujudat mesti kholaqoha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta harus super. Lah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, ya mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani? Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun kholaqohul adam, masa maujudat kholaqohal adam. Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif. Karena Quran adalah qul falillahil hujjatul balighah. Dilatih, jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair Allah itu fair betul. Nggak apa-apa saya punya pesaing kata Allah, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah, atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ada bumi
Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja agak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud, kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud otak-atik. Nah harus sampai seperti itu, sampai kata Gus Azim kul hatu apa? Burhanakum tadi. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin. Kalau kamu nggak setuju teori ini, kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang maujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngedikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ngene, hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata. Akhirnya, kok Gus, saya ini dokter masa kamu ajak goblok? Ya sudah pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu nggak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah. Kecakapan menjelaskan itu harus dilatih karena diantara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin, yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. Ini yang terakhir saya beri contoh. Terakhir ini penjelasan Quran. Dulu orang kafir itu cara berpikir itu begini, Muhammad, urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Masa iya urusan yang banyak ini cukup dengan satu Tuhan? Kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak. Ada Tuhan pohon, Tuhan hujan. Ya kayak Cina itu ada Dewi Kuan Im keberuntungan, ada yang sial, yang pokoknya diurus yang banyak lah. Maka mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh, urusan banyak kok Tuhannya satu, ini aneh lah. Tapi Nabi secara sabar, dan yang diomongnya orang kafir, tidak anak Mahatali, orang kafir. Jadi nanti kalau anak Mahatali gak paham Quran kebangetan, orang kafir saja paham. Akhirnya Nabi secara santai, secara rileks memberi penjelasan gini. Kalau Anda menjadi buruh, kalau orang Arab dulu bilang abdan, kamu suka nggak punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, semuanya memaksa kamu untuk nurut. Sama punya majikan satu yang baik. Ya nggak suka lah Muhammad kalau majikan saya banyak, semuanya berhak merintah saya, nggak enak. Majikannya satu saja. Terus kata Nabi, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, kamu bingung. Nanti perintahnya banyak. Akhirnya mereka paham. Dan itu segampang itu Allah memberi penjelasan. Dorobawo masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Langsung diberi analogi. Kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda, kemudian jadi buruh yang majikannya satu, kamu milih mana? Ya milih satu Muhammad. Ya sudah, kalau Tuhannya banyak, perintahnya banyak, kamu juga bingung. Langsung menjadi faham. Ketika ada orang tidak ikhlas, Nabi cara memberi penjelasan juga gampang. Misalnya saya dikasih uang Gus Azaim 1 juta ya. Kemudian matur nuwun saya sama Pak Afif, aneh nggak? Saya ini orang aneh nggak? Orang aneh nggak? Itu Nabi kalau mencontohkan orang tidak ikhlas gitu. Kata Rasulullah, orang tidak ikhlas itu sebagaimana orang beli budak. Min kholisi malih, budak itu dibeli dari uangnya sendiri. Kemudian fa'amilah hadal abdu, budak ini kemudian bekerja dan a'tohullatahu, hasilnya dikasihkan sama orang lain. Terus Nabi memberi percontohan,
Ayasurrukum ayyakuna abdukum kadzalik. Apa kamu suka kalau budak kamu seperti itu? Dulu orang-orang dulu kan beli budak untuk disuruh bekerja, terus disuruh setor apa hasilnya. Jadi budaknya kamu yang beli, yang biayai. Kalau sekarang mungkin nggak ada budak, gini lah. Saya nyuruh Zaid, tak kasih mobil, tak kasih bensin, tak kasih uang jalan supaya narik angkot. Hasilnya disuruh ngasihkan saya. Ternyata dikasihkan orang lain dan matur nuwun sama orang. Kamu suka punya budak seperti itu? Ya tidak suka ya Rasulullah. Ya ibaratnya seperti itu. Bumi yang bikin Allah, nyawa kamu yang bikin Allah, semua fasilitas dari Allah. Kemudian kamu menyembah selain Allah. Segampang itu. Dan Nabi telaten sampai dulu yang mayoritas orang kafir menjadi mayoritas Muslim, dan semuanya tanpa paksaan. La ikroha fiddin, karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Cara tabayyana gimana? Yaitu punya kemampuan menjelaskan. Wal kitabil apa? Mubin. Ini makanya saya mohon lah, ini saya mohon semohon-mohonnya anak-anak ini kan kader-kadernya Mbah Samsul Arifin, Mbah As'ad, Gus Fawaid, sekarang Gus Azaim, semuanya harus punya kemampuan wal kitabil apa? Mubin. Sehingga diantara sifatnya Nabi itu fatonah, punya kecerdasan. Nabi itu gak pernah debat kalah, itu meskipun sudah terdesak gak pernah kalah. Pernah Nabi itu ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Ada orang yang mungkin kurang suka iseng, ada onta yang sudah gudiken dijejerno sama yang waras, ternyata yang waras jadi gudiken. Akhirnya Nabi diundang lah kira-kira gitu, ya Rasulullah, kata engkau gak ada penyakit menular, tapi ini onta yang gak gudiken tak jejerkan yang gudiken ikut gudiken, berarti kan menular. Nabi santai jawab, faman jarrobal awal, lalu yang pertama gudiken ketularan siapa katanya. Wah kalau ini asli Nabi, ya sudah seperti itu. Jadi ngiranya dia menang karena yang gudikan pertama nulari yang kedua. Ternyata Nabi tanyanya lagi, faman jarrobal awala, yang gudikan yang pertama siapa? Oh ini asli ya, maksud saya itu. Jadi Nabi itu gak pernah kalah karena Nabi punya apa? Fatona. Jadi saya mohon, ya tadi makanya ini efeknya tuh khatamannya gak boleh banyak-banyak ya. Maksud saya kalau musim khataman ya gak apa-apa, khataman banyak-banyak. Tapi kalau gak musim khataman ya musim-musim tadabbur gitu. Tapi kalau ini musim khataman ya monggo lah. Cuma saya kok kasihan malaikatnya tadi itu kok. Ya ngoten mawon, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.